Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau lokasi tanah warga yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Ditemukan 5 sertifikat tanah warga yang dianggap sah dan tidak bermasalah karena tidak berada di peta eksekusi. Uangnya boleh utang, boleh minjem sama ibu guru, Pak. Ya, baik, teman-teman ya. Pasca eksekusi tanah yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah Kampung Bulu, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mendatangi tanah warga yang terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Pihaknya memeriksa 5 sertifikat tanah milik warga dan dianggap sah karena tidak termasuk di dalam peta eksekusi. Almarhum. Oh, ini asli Jogja. Wah, asli Jogja. Ya. Ibu kan Jogja. Bekasi. Suami Jogja, saya Palembang. Oh, Palembang. Wong Kito. Wong Kito Galo. Nusron Wahid menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang harus lebih teliti melakukan eksekusi tanah warga dan lebih berhati-hati karena harus sesuai dengan lokasi peta eksekusi. ATR BPN memastikan 5 tanah milik warga yang terkena eksekusi akan diperjuangkan dan akan menjembatani ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengganti rumah para warga yang sudah dieksekusi. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MA. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Sementara itu, menurut salah satu warga yang tanahnya terkena eksekusi seluas 230 meter persegi, merasa senang dengan kedatangan Menteri ATR BPN ke lokasi eksekusi karena dianggap telah memperjuangkan 5 orang warga yang memiliki sertifikat tanah yang sudah ditempati selama 30 tahun. Menteri mau memperhatikan saya anak kecil. Terima kasih banyak, terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali. Untuk kita bertahan hidup lah, kita punya rumah. Dalam kesempatan ini, Nusron Wahid juga meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan BPN Kabupaten Bekasi untuk mengkaji ulang terkait 5 sertifikat warga yang dieksekusi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sengketa lahan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan diwarnai adu mulut antara ahli waris lahan dan pihak keamanan. Ketegangan membuat polisi dan petugas BPN turun tangan menengahi keributan. Pak polisi cuma ngamanin, Pak. Polisi cuma ngamanin, jangan mihak, Pak, jangan mihak. Ketegangan terjadi antara beberapa penjaga yang melarang masuk pemilik ke dalam area tanah sengketa di Jalan Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adu mulut, bahkan nyaris baku hantam terjadi antar keluarga ahli waris dengan pihak pengklaim. Pihak pertama mengklaim telah menempati lahan itu sejak tahun 1970-an. Yang mengaku namanya Ridwan dan Husin, pihak dari Atom Bisin. Yang mengklaim tanah di sini. Percayaan kami satu, saat mereka pindah ke tempat lain, ada tanah kosong di sini menurut mereka 3.000 sekian. Kenapa nggak dari tahun 75 penempatin di sini? Karena kami sebenarnya dari tahun 1978. Akibat kisruh sengketa lahan ini, BPN dan Kepolisian Jakarta Selatan ikut turun tangan menengahi kedua pihak. Petugas langsung mengecek fisik tanah berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Pangan di dalam pencocokan datanya? Pencocokan data, belum hanya menanyakan apakah objek yang menjadi dipersiapkan di letaknya di sini. Kami berdasarkan data di peta saja. Memang yang ditunjukkan posisinya ini, memang tanah ini belum sertifikat. Sementara kasus sengketa lahan ini akan dikaji kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran adanya dugaan mafia tanah yang melegalkan tanah warga tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. 2 bocah perempuan kakak beradik di Makassar, Sulawesi Selatan disekap dan dianiaya oleh orang tua mereka. Keduanya diikat di kamar mandi dan tidak diberi makan selama 7 hari.
menyedihkan nasib dua bocah perempuan kakak beradik di Makassar, Sulawesi Selatan ini. Keduanya kritis dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar usai dievakuasi dari sebuah rumah kontrakan. Kedua korban, masing-masing berusia 8 dan 9 tahun, disekap oleh ayah kandung dan ibu tiri mereka. Tak hanya disekap, mereka juga kerap dianiaya dan tidak diberi makan selama 7 hari. Tubuh mereka kurus kering dan dipenuhi luka. Terkadang, pelaku tega mengikat kedua korban di dalam kamar mandi. Pertama itu ada luka bakar di perut sama di paha. Terus untuk anak yang kedua memang luka bakarnya agak lebih banyak karena luka bakarnya sekitar 58% kalau yang anak kedua. Kalau yang pertama sekitar 5% saja. Untuk berapa lamanya mereka di sini mungkin karena kondisinya yang kurang gizi sekali, kemungkinan mungkin sekitar semingguan mungkin tidak makan. Jadi itu butuh waktu. Kita belum bisa pastikan sampai berapa lama. Kedua pelaku mengaku tega menyiksa anak-anak mereka sendiri lantaran kedua korban dianggap nakal. Di sini terakhir itu tanggal 31 Januari. Sudah disekap dan ditaruh diamankan di dalam WC per tanggal 3 Februari dalam keadaan dirantai dan memang ada mengalami beberapa kekerasan fisik dari orang yang ada di rumahnya. Kedua pelaku kini telah ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif. Sementara kedua korban masih menjalani perawatan baik pengobatan luka fisik maupun trauma. Dari Makassar, Yulius Vin, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Penculikan anak dengan meminta uang tebusan sebesar 100 juta rupiah terjadi di Denpasar, Bali. Pelaku berhasil ditangkap yang ternyata mantan karyawan orang tua korban. Seorang pria pelaku penculikan anak ditangkap polisi di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur, Bali. Sebelumnya, pria berinisial WS menyandera seorang anak dan meminta tebusan sebesar 100 juta rupiah. Ia juga sempat membawa korban berputar-putar di kawasan Denpasar dengan sepeda motor. Pelaku akhirnya teridentifikasi dari rekaman kamera pengawas sekolah dasar. Ia diketahui merupakan mantan karyawan pengusaha kosmetik yang tak lain orang tua korban. Polisi mengulur waktu untuk mempermudah identifikasi pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap. Dalam penyelidikan terungkap, tindakan nekat pelaku didasari rasa kecewa karena diberhentikan sebagai karyawan. Kita lakukan penindakan penangkapan dan anak tersebut Astunggara dalam keadaan sehat dan selamat. Motif sakit hati karena diberhentikan kerja dari perusahaan orang tua anak tersebut. Pelaku hingga kini diperiksa anggota Polsek Denpasar Selatan. Ia terancam hukuman pidana hingga 12 tahun penjara sesuai pasal tentang penculikan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.